Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan diri kalian dan siapkan buku dan juga alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang cerita pendek, yaitu pada KD 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan KD 4.5 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tentu kalian sudah pernah membaca cerita pendek kan? Jika pernah, apa sih pengertian dari cerita pendek? Ya, jadi cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra bersifat fiksi yang menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur pembangun yang ada di dalam cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama dalam cerita pendek. Ingat, tema berbeda dengan judul. Untuk itu, kita perlu memahami isi cerita keseluruhan untuk menentukan tema. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah rekaan yang sengaja dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Dan yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Penokohan dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis memiliki sifat jahat, sedangkan protagonis memiliki sifat baik, dan tritagonis adalah tokoh pelerai antara antagonis dan protagonis. Yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerpen, mulai dari awal hingga akhir. Nah, alur ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah teknik bercerita pengarang dalam menyajikan suatu cerita. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama memiliki ciri-ciri menggunakan kata ganti berupa aku, saya, dan kami. Sedangkan sudut pandang orang ketiga memiliki ciri-ciri menggunakan kata ganti seperti ia, dia, mereka. Dan yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang ini menggunakan kata ganti campuran seperti aku, kamu, kami, mereka, dan dia. Nah, selanjutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah tempat peristiwa itu sedang terjadi. Contohnya, Budi sedang menjual koran di depan toko. Nah, jadi latar tempat pada kalimat tersebut adalah di depan toko. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu adalah kapan peristiwa itu sedang terjadi. Contohnya, Pak Zainal jatuh dari motor tadi pagi. Jadi, latar waktu pada kalimat tersebut adalah tadi pagi. Nah, yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana adalah bagaimana suasana pada saat itu sedang terjadi, entah terjadi pada diri tokoh maupun suasana di sekitar cerita tersebut. Contohnya, Ani sedih ketika ditinggal ayahnya. Nah, jadi latar suasana pada kalimat tersebut adalah sedih. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Yuk, simak penjelasannya. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang seperti dialek, kebiasaan berbahasa, dan pengaruh bahasa asing. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Terdapat nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. 2. Nilai sosial berkaitan dengan norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi di suatu daerah. 4. Nilai religi berkaitan dengan kehidupan beragama. Dan yang terakhir, nilai politik berkaitan dengan tata pemerintahan di suatu daerah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.